Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, baik ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya kita semua dipenuhi oleh sukacita dan berkat yang daripada Tuhan, amin. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Jalan hidup orang benar, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai terbetak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai terbetak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai terbetak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Amin. Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Thank you Lord Jesus. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan
Thank you, Lord. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allahku, Allah di hidupku, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua boleh bergoncang Tuhan, semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Tuhan, Kau tetap Tuhan. Haleluya. Apapun boleh bergoncang Tuhan di dunia ini. Iman kami boleh terguncang Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau adalah Tuhan yang memiliki kerajaan yang tidak tergoyahkan. Kerajaan yang tidak akan pernah Tuhan tidak berkuasa. Engkau tetap berkuasa Tuhan atas segala sesuatu. Engkau mengatakan Tuhan di dalam firman-Mu bahwa Engkau adalah Tuhan damai sejahtera. Kiranya mengaruniakan damai sejahtera-Nya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Tuhan, terima kasih untuk kepastian bahwa kami memiliki kerajaan di dalam diri kami, yaitu kerajaan Allah yang tidak terguncangkan. Dunia boleh terguncang, gunung-gunung boleh beranjak, laut boleh bergelora Tuhan. Tapi kami tahu nama Yesus adalah nama yang adalah batu karang kami. Tidak akan tergoyahkan oleh apapun juga. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Firman yang paling sulit, paling mengerikan, paling menakutkan di dalam kehidupan kami. Kami tahu kami masih punya pengharapan di dalam Engkau.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus yang berkuasa, nama Yesus yang memberikan kami jaminan keselamatan. Semua kita yang siap mendengar sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, hari ini adalah minggu terakhir di bulan yang keempat di tahun 2021. Saya percaya ada hal-hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita ke depan, di bulan-bulan ke depan. Tapi satu hal saya rindu bahwa kita semua untuk terus sadar bahwa kita ini adalah umat kesayangan Tuhan. Tuhan menyertai kita dengan damai sejahteranya. Tuhan mengaruniakan kita damai sejahteranya. Kembali lagi damai sejahtera. Ya, kalau ada seseorang ditanya, apa yang kau ingin Tuhan lakukan dalam hidupmu? Dan kalau dia jawab, saya membutuhkan damai sejahtera, itu jawaban yang paling luar biasa. Karena memang itulah kebutuhan terbesar kita sebagai umat Tuhan adalah damai sejahtera. Ada amin? Lebih daripada apapun juga kita butuh damai di dalam hati ini. Ya. Hari ini saya akan meneruskan bagian bagaimana kita tahu kita harus terus makan Kristus. Dan Yesus mengatakan bahwa dialah roti hidup. Ya, kalau minggu lalu kita belajar tentang di perjanjian lama ada dua pohon di tengah Taman Eden itu. Buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan buah pohon kehidupan. Kita tahu bahwa karena manusia berdosa, kalau saudara baca lanjutannya, kemarin saya diskusi sama Ibu Irma. Kalau baca selanjutnya itu, pasal yang ketiga itu, kan Tuhan kan usir manusia. Betul? Karena dosa. Dan pohon kehidupan itu kan Tuhan bilang, jangan sampai manusia itu makan buah pohon kehidupan, supaya dia tidak hidup untuk selama-lamanya. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi nggak layak untuk makan buah itu. Makanya dipasang apa? Pedang oleh kerup itu kan. Dipasang pedang tanda dan dibatasi. Tidak ada lagi manusia yang bisa makan itu. Tapi Bapa kita di sorga itu luar biasa ya. Dia menyediakan makanan yang lebih dahsyat. Sumber daripada pohon kehidupan itu sendiri. Yaitu Yesus. Di perjanjian baru dia berikan Yesus bagi kita. Dan kita yang berdosa yang gak layak ini ditebus dengan darahnya. Sehingga kita dilayakkan untuk menerima kembali roti hidup itu. Ada amin? Kita semua sebenarnya gak layak untuk menerima kehidupan yang kekal. Karena waktu di perjanjian lama dikasih tanda kan. Jangan sampai mereka hidup kekal lagi. Tapi karena kemurahan Bapa di sorga, dia memberikan anaknya Yesus sebagai roti hidup. Dan Yesus menyatakannya sendiri di dalam pengajarannya kepada murid-muridnya. Ya. Mari kita lihat apakah betul Yesus menyatakannya sendiri bahwa dia adalah roti hidup. Kita lihat di Yohanes 6 ayat 35 terus ayat yang ke 48 sampai 59. Kita baca dulu ayat yang ke-35 dengan cepat. Sudah sampai di situ? Kalau belum sampai di situ kita lihat aja di depan juga ada ditulis di situ. Kita baca sama-sama 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ya. Lanjut slide-nya. Saudara, kita harus percaya bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang luar biasa. Ya. Pernyataan yang mendatangkan kehidupan bagi orang yang percaya. Ya. Saudara harus yakin bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa dialah roti yang turun dari sorga. Nah, pertanyaannya, di perjanjian lama ada juga roti yang turun dari sorga. Namanya mana sorgawi. Kalau sekarang jadi banyak majalah dia, Pak Krisnan ya. Kalau dulu
Itu mana dari surga itu, mana surgawi. Waktu perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, kan mereka lapar itu di tengah jalan. Tuhan kasih apa? Roti. Bentuknya kecil-kecil, setiap pagi turun dia. Dan dibilang, ambillah secukupnya untuk orang-orang di rumahmu. Saya mau tanya sama saudara, Tuhan tuh kalau menyediakan berkelimpahan nggak? Tapi ingat, ada peringatan Tuhan. Ambillah secukupnya. Ada amin saudara. Ambillah yang kau perlu. Jangan serakah. Karena kalau orang yang ngambil berlebihan, apa yang terjadi? Yang lebih itu busuk. Besoknya sudah busuk dia. Nggak bisa dimakan, cukup hanya untuk sehari. Ya. Nah pertanyaannya, apa yang menjadi perbedaan? Mana yang dimakan oleh nenek moyang orang Yahudi dengan Yesus Kristus sebagai roti hidup bagi kita yang percaya? Apa perbedaannya? Yang pertama, saya kasih tahu sama saudara, perbedaannya, roti mana itu diberikan kepada semua orang Israel. Ada amin? Semua orang Israel yang keluar dari tanah Mesir mendapat bagiannya. Ya. Sedangkan Kristus diberikan hanya kepada mereka yang ditarik Bapa untuk datang kepada Kristus. Yohanes 3 ayat 16 katakan gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Tapi Kristus itu berbicara tentang Yesus yang sudah mati di kayu salib, menjadi penebus kita, menjadi Kristus, ya, menjadi penebus kita. Itu hanya bisa diterima oleh orang-orang yang ditarik Bapa datang kepada Kristus. Paham sampai sini? Artinya, Bapa di sorga memberikan Yesus supaya manusia yang berdosa boleh memilih untuk percaya dan menerima kehidupan yang kekal. Tapi nggak semua orang toh. Halo? Hanya orang-orang yang mau percaya, dia ditarik lebih dalam oleh Bapa, mendekat kepada Kristus untuk menerima Yesus sebagai roti hidup. Makanya hanya kita yang percaya yang mengambil perjamuan kudus. Betul. Makanya sebelum mengambil perjamuan kudus kita harus mengakui bahwa itu adalah tubuh dan darah Yesus. Betul tidak? Orang yang nggak percaya hati-hati loh. Kalau dia sembarangan ngambil apa? Mereka bisa sakit dan bisa mati dibilang. Baca itu. Surat Korintus itu. Hanya orang-orang yang percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dia. Yesus bangkit hari ketiga untuk memberikan kemenangan. Yesus naik ke sorga untuk memberikan Roh Kudus sebagai jaminan perjalanan hidup kita. Disitulah kita mendapat bagian di dalam roti hidup. Perjamuan kudus. Tidak semua orang, ya. Kristus hanya diberikan kepada mereka yang Bapa sendiri tarik kepada Kristus. Coba kita lihat Yohanes 6 ayat 44. Betul nggak seperti itu? Kita lihat ya, Yohanes 6 ayat 44. Dikatakan demikian, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kata Yesus, jikalau ia tidak ditarik. Halo? Oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Coba lihat orang-orang di sebelahmu. Kalau dia ada di ruangan ini dan dia percaya kepada Yesus, itu bukan karena dia mau datang. Bapa yang sudah memilih dan menarik dia.
Ada amin, saudara. Kan ada bunyi firman-Nya kan, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu, kata firman Tuhan. Ada amin nggak? Siapa yang tahu kebenaran ini dan saudara bersyukur saudara ditarik Tuhan, ditarik Bapa di sorga untuk datang kepada Yesus. Karena nggak ada satupun yang bisa datang kepada Yesus dengan kekuatannya sendiri, nggak bisa. Cuma kekuatan Bapa di sorga yang bisa tarik itu orang. Atas anugerahnya. Jadi tidak semua orang berbagian di dalam roti sorga ini. Yang dari sorga ini yaitu Yesus Kristus. Jika Tuhan memberikan pemeliharaannya secara umum, Dia memberikan anugerah keselamatannya hanya kepada orang-orang yang dipilihnya dari semula. Udah dipilihnya dari semula. Ya. Nah kalau orang tidak dipilih, dia bisa nggak mendapat bagiannya? Bisa. Asal dia mau memilih untuk percaya kepada Yesus. Kan penyediaannya Yesus. Jalannya kan Yesus. Halo? Orang yang nggak dipilih Tuhan, tapi dia memilih untuk percaya Yesus, dia mendapat bagian nggak? Loh, kita ini kan bukan orang pilihannya Tuhan. Israel orang pilihannya Tuhan. Betul tidak? Tapi kita memilih percaya ya jalan yang disediakan oleh Bapa melalui Yesus. Makanya kita mendapat bagian nggak dari anugerah itu? Iya. Bersyukurlah kita, Bapa memberikan Yesus. Kalau enggak umat pilihan itu cuma Israel. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Allah hanya memberikan Kristus kepada mereka yang sungguh-sungguh umatnya, yaitu mereka yang dipilih oleh Bapa. Ya. Mereka inilah yang mendapatkan janji Bapa, yaitu janji yang digenapi di dalam Kristus. Janji Bapa apa? Kalau percaya kepada Yesus, di dalam Yesus, mereka akan menerima hidup yang kekal, yaitu di dalam pengenalan akan Allah di dalam Kristus. Ayat 45-nya, saudara baca ayat 45-nya. Kita lihat. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Ada amin saudaraku. Orang yang menerima firman Tuhan, dia seharusnya datang kepada siapa untuk mengenal Bapa lebih lagi? Kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang pernah bersama-sama dengan Bapa. Cuma Yesus yang berani mengatakan aku dan Bapa satu. Yang lain gak ada yang berani ngomong itu. Ada nabi yang lain berani ngomong itu? Gak ada. Cuma Yesus yang berani ngomong itu. Ya. Dan itu dikatakannya kepada murid-muridnya. Ada amin saudara. Yang kedua, kenyataan yang kedua. Roti mana diberikan supaya Israel memiliki apa? Mana setiap hari diberikan untuk mereka makan, untuk memberikan apa kepada Israel waktu perjalanan itu? Memberikan kekuatan, strength. Memberikan kekuatan untuk mereka melanjutkan perjalanan di padang gurun. Sehingga mereka bisa tiba di tanah perjanjian. Tapi setelah mereka tiba di tanah perjanjian, mana itu berhenti. Halo. Sedangkan Yesus sebagai roti hidup tidak akan pernah berhenti sampai kita ke sorga. Bukan satu tempat saja, tapi sampai ke sorga. Yesus diberikan sebagai roti hidup supaya bisa tiba dan melihat Bapa di sorga. Yesus diberikan kepada kita
untuk membawa kita ke sorga. Mengapa ke sorga? Mengapa ke sorga? Karena di sorgalah Bapa bertahta. Kan doanya kan, Bapa kami yang di sorga. Yesus membawa umatnya yang sejati kepada Bapa di sorga, bukan hanya kepada tempat tertentu. Mana sorgawi hanya diberikan kepada Israel sebagai umat pilihan, hanya sampai kepada tempat tertentu. Jadi saudara harus memahami bahwa Yesus itu roti yang dari sorga yang jauh lebih dahsyat yang diberikan bagi kita. Dia tidak akan berhenti memberkati kita dan menguatkan perjalanan kita sampai ke sorga, bukan hanya sampai ke tempat tertentu. Ya. Jadi Bapak Ibu, dan saya percaya Bapa memberikan Yesus bukan hanya untuk membawa kita menikmati dunia ini, tapi menikmati Bapa sendiri sebagai pribadi yang harusnya dinikmati. Yesus membawa kita untuk menikmati Allah itu sendiri, bukan untuk menikmati dunia ini. Ya. Tetapi bagaimana caranya kita dapat memiliki roti hidup ini? Bagaimana supaya kita dapat memiliki roti hidup ini? Bagaimana supaya kita dapat memiliki ini semua? Nggak mungkin dengan cara kita. Ya. Semua yang dapat kita miliki, semua yang disediakan Allah dapat kita miliki, itu jika Yesus sendiri berbagian di dalam kita. Ya. Bagaimana kita berbagian di dalam Dia? Yaitu dengan memakan Dia, dibilang. Kita harus memakan Kristus. Tentu saja yang dimaksudkan Yesus di dalam firman yang Dia nyatakan, kamu harus memakan dagingku dan minum darahku, itu bukan secara harafiah makan seperti orang kanibal, bukan. Bukan, saudara. Itu seperti bahasa kiasan. Dia harus berbagian di dalam kita. Dia harus memecah-mecahkan tubuhnya. Ya. Dia harus memecahkan tubuhnya dan berbagi kepada semua orang. Makanya waktu malam perjamuan terakhir itulah Saper dia bilang kan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Dia kasih gambarannya tubuhnya yang dipecahkan di kayu salib itu sebagai lambang seperti roti yang dipecah-pecahkan bagi kita. Makanya setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, harusnya kita punya keyakinan iman bahwa yang kita makan itu tubuh Yesus. Memang itu roti biasa, tapi itu dengan iman kita percaya itu tubuh Kristus yang dipecahkan bagi kita. Nah, waktu kita minum cawan itu, kita percaya bahwa itu cawan berisikan darah Yesus itu sendiri. Dengan iman, bukan dengan mata kasat kita. Barulah kita mendapat berbagian di dalam tubuh dan darah Yesus. Barulah segala sesuatu yang disediakan di sorga untuk kita, itu akan diberikan sama kita. Karena ingat gak, perjamuan makan itu adalah tanda sah bahwa perjanjian itu akan diberikan. Makanya penting sekali perjamuan kudus itu. Dan tidak pernah perjamuan kudus di Alkitab ditulis, itu hanya sebulan sekali, seminggu sekali. Enggak. Setiap kali kita mengingat perjanjian kita sama Tuhan, ambillah perjamuan kudus. Percayalah bahwa itu ikat janjimu sama Tuhan. Itu ikat janji Tuhan sama engkau. Dan itu akan dikerjakan oleh Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita saat itu. Ada amin, saudara. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih,
Coba kita lihat ayat yang ke-54. Betul nggak? Tuhan mengajarkan itu. Ayat yang ke-54 dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ada amin, saudaraku. Jadi kematiannya adalah kematian yang sangat berkuasa. Makanya Rasul Paulus mengatakan apa di salah satu suratnya? Yang kuingini adalah mengenal kuasa kematiannya dan kuasa kebangkitannya, supaya aku mendapatkan bagian dari hidup yang kekal itu. Jadi Yesus mati di kayu salib itu apa karena dia diserahkan atau karena dia sendiri menyerahkan dirinya? Karena dia sendiri menyerahkan dirinya. Supaya apa? Supaya kematiannya mendatangkan kehidupan bagi kita. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Kau sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Karena Yesus dipecahkan seperti roti yang dipecahkan di kayu salib. Waktu kita percaya ngambil perjamuan kudus itu, bahwa Yesus mati, maka kuasa kematiannya kita percayai itu akan mendatangkan kehidupan yang kekal bagi kita. Yesus sendiri dengan aktif menyerahkan dirinya. Dan dengan kuasa kematiannya, ia dapat memberikan hidupnya kepada semua orang yang percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ini gambaran yang sangat indah karena menyatakan betapa besar kuasa Kristus. Bayangkan kita semua diundang datang satu meja dengan roti yang adalah tubuh Kristus. Waktu perjamuan kudus itu, saudara harus bayangkan bahwa engkau sedang sehidangan dengan Tuhan. Bayangkan dia memberikan tubuhnya sendiri untuk kau makan. Bayangkan. Karena pada akhirnya waktu kita tutup mata dan kita menyerahkan nyawa kita ke dalam tangan Tuhan, kita dikembali ke rumah Bapa. Bapa itu sama Yesus tunggu kita di pintu gerbang surga dan mengajak kita apa? Perjamuan anak domba. Ada amin, saudara. Dan ingat, setiap kali kau ngambil perjamuan kudus, lawan-lawanmu sedang menyaksikan kau. Dan mereka tidak ada yang berani mengusik engkau. Karena mereka tahu kau sudah mengikat perjanjian dengan Bapa di sorga melalui Yesus. Lawanmu tidak akan berani. Makanya gambaran Mazmur 23 itu gambaran yang sangat indah tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, jadi jangan saudara pikir itu roti dan anggur biasa. Waktu kita ngambil perjamuan kudus, waktu kita renungkan firman Tuhan, kita sedang menikmati roti dari sorga. Roti hidup yang membawa kehidupan bagi kita. Ada amin, saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mati di kayu salib justru untuk mengalahkan maut. Karena pada hari ketiga dia bangkit. Makanya Rasul Paulus mengatakan kalau kau hanya percaya kepada Yesus yang mati dan tidak bangkit, betapa malangnya hidupmu. Makanya waktu kita mengambil perjamuan kudus kita percaya, kita ngalamin yang namanya kuasa kematian dan kuasa kebangkitan Kristus. Kita harus percaya itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, setiap orang yang datang kepada Kristus dan percaya kepadanya, jelas orang tersebut adalah miliknya.
Bilang sama orang sebelahmu, kalau kau percaya, kau adalah milik Kristus. Dan kau harus berhak atas setiap janji-janji Allah. Ada amin saudaraku. Galatia 3 ayat 29 jelas sekali mengatakan kalau kau milik Kristus, kau adalah keturunan Abraham. Dan kau juga berhak atas setiap janji-janji Allah. Pastikan diri saudara, di kiri kanan saudara adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya percaya tidak ada seorang pun dapat datang ke surga dengan kekuatannya sendiri. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Bapa dan ditarik kepada Yesus yang bisa datang ke surga. Karena jelas Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, banyak orang pada waktu Yesus ngajar tentang makan dagingku dan minum darahku, mereka berpikir aneh. Orang-orang Yahudi berpikir, gila ini orangnya. Masa ngajarin kita kanibal? Masa makan minum darah dan makan dagingnya? Ya. Padahal Yesus sedang berbicara tentang kematiannya. Ada amin saudaraku. Hanya Yesus tuh selalu memberikan perumpamaan-perumpamaan yang gak bisa, sulit dimengerti orang lain. Tapi dia hanya secara khusus memberitahukannya kepada murid-muridnya. Beruntunglah saudara kalau saudara tahu bahwa saudara adalah murid Kristus. Karena rahasia-rahasia sorgawi di dalam firman-Nya dia akan singkapkan melalui Roh Kudus-Nya. Ya, bukan hanya kepada kebanyakan orang. Ya, pastikan dirimu yakin bahwa engkau adalah milik Kristus. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya bagaimana caranya umat Tuhan luput dari segala hal-hal yang mendatangkan maut. Ya, dengan percaya dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Kalau kita percaya pengorbanan Yesus di kayu salib, kita percaya bahwa pengorbanannya membawa kita kepada kehidupan yang kekal, maka kuasa maut dipatahkan atas hidup kita. Makanya bagi dunia salib adalah kebodohan, bagi kita yang percaya salib adalah kekuatan. Bukan salib yang dipajang di rumah. Bukan salib yang dipasang di antingan saudara, bukan. Bukan salib yang dipasang di kalung, tapi salib di dalam pengertian yang sesungguhnya. Bahwa kau percaya kuasa kematiannya di kayu salib mendatangkan kehidupan bagimu. Dan saudara harus tahu bahwa pikul salib sangkal diri itu tidak mudah. Halo? Butuh anugerah Tuhan, butuh kasih karunia Tuhan. Mari kita renungkan ya. Mari kita renungkan, untuk direnungkan saja. Pulang dari ruangan ini, kita renungkan sama-sama. Ya. Akan sangat sulit untuk memahami perkataan Kristus jika kita tidak memahami bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita. Sulit. Dialah pribadi yang adalah penggenapan janji-janji Allah, ya, yang ada di dalam perjanjian lama. Saudara kalau baca perjanjian lama, saudara nggak mengerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, kau banyak nggak ngerti gambaran apa sebenarnya di perjanjian lama itu. Apalagi kalau saudara sudah baca kitab Keluaran, Bilangan, Imamat, udah pusing itu. Biasanya orang banyak nggak ngerti di situ. Nubuatan-nubuatan para nabi, semuanya itu hanya bayang-bayang Kristus. Makanya kalau kita mengerti, memahami bagaimana Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau memahami bagaimana kuasa salib atas hidupmu. Waktu kau lihat gambaran di perjanjian lama, oh luar biasa ya. Disitulah puzzle kehidupan kekristenan kita dilengkapi. Saya percaya orang akan sulit memahami karya keselamatan
kalau dia tidak percaya akan karya itu. Kan sulit. Ya. Karya penebusan Tuhan akan sulit. Ya. Saya percaya bahwa tanpa mengenal Allah tidak ada hidup yang kekal. Sadarkah saudara dan saya bahwa makna hidup yang kekal itu bukan nanti tunggu kita di sorga, tapi sekarang. Kehidupan kekal itu sekarang. Katakan sekarang. Sekarang hidup kekal. Yohanes 17 ayat 3 jelas sekali mengatakan. Coba saudara lihat. Yohanes 17 ayat 3 katakan apa? Inilah hidup yang kekal itu. Inilah. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Kita tidak akan mengenal karya Bapa di sorga secara utuh kalau kita tidak mengenal Yesus sebagai anak tunggal Bapa yang diutus bagi kita. Kalau kau mengenal aku, kata Yesus, kau mengenal Bapa yang mengutus aku. Makanya pengenalan kita akan Kristus jauh lebih penting daripada apapun juga. Jauh lebih penting. Saya percaya waktu kita mengasihi Yesus, kita masuk ke dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal itu sendiri. Dan saya percaya pengenalan kita akan Kristus akan membawa kedalaman hubungan kita dengan Bapa maupun dengan Roh Kudus. Ya. Karena dialah Allah yang menjadi anak manusia yang bisa kita lihat dan rasakan. Ada amin? Ada amin saudaraku? Jadi saya percaya hidup di dalam tubuh ini tanpa relasi dengan Kristus itu akan membawa kita kepada kebinasaan belaka. Tanpa pengenalan kita akan Kristus, ujungnya kita pasti binasa. Yesus bilang, aku adalah pokok anggur, engkau adalah carang. Di luar aku, kau hanya seperti carang yang akan dipotong, kering, lalu dibuang ke dalam api dan dibakar, binasa. Cuma melekat kepada Kristus, kita akan mendapatkan nutrisi dari Bapa supaya kita dapat berbuah. Ada amin? Ada amin saudaraku. Nggak perlu dipaksa-paksa. Oh aku harus berbuah, Yang paling penting itu bagiannya melekat kepada Kristus, melekat kepada hubungan kita sama Yesus. Otomatis katakan otomatis berbuah. Otomatis. Kalau orang sampai nggak berbuah, pertanyaannya bukan metodenya. Pertanyaannya, melekat nggak kau sama Tuhan? Punya hubungan nggak sama Tuhan? Kalau nggak punya hubungan sama Tuhan, jangan harap hidup kita berubah. Nggak mungkin berubah. Berubah itu juga artinya berbuah. Ada amin saudaraku? Kan tinggal dibalik aja tuh, berubah, berbuah. Tapi perkara yang paling penting adalah melekat kepada Kristus. Kalau kita melekat, kita berbuah. Kalaupun kita sudah berbuah, Dia terus bersihkan kita. Itu berarti berbicara apa? Pengudusan. Dikuduskan Tuhan. Pengudusan kita tuh bukan cara kita. Bagaimana ya caranya supaya saya hidup kudus? Oh jauhi pornografi, jauhi ini, jauhi. Bukan. Waktu kau melekat kepada Kristus, Bapa sendiri akan bersihkan hidupmu. Ada amin? Keinginan dagingmu akan dibersihkan oleh Bapa. Udah pasti otomatis itu. Dan kalau kita dibersihkan lebih lagi, dikuduskan Tuhan lebih lagi. Ujungnya apa? Kita berbuah lebih banyak lagi. Dan yang lebih dahsyat dikatakan, apa saja yang kau minta di dalam namaku akan kuberikan kepadamu. Doa kita menjadi doa yang bergairah. Karena doa kita pasti diberikan.
Baca itu Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Renungkan nanti di rumah. Nanti saya kasih tahu apa yang terjadi sama orang yang melekat, apa yang terjadi sama orang yang nggak melekat. Nanti saudara nemukan 8 rahasianya. Ada 8. Ya saya kasih tahu, ada 8 rahasianya di situ. Ada 8 rahasia di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 itu. Makanya penting sekali pengenalan akan Yesus itu melekat kepada dia. Setiap hari kita renungkan firman-Nya, setiap hari kita lakukan firman-Nya, setiap hari kita minta kekuatan untuk mengerjakannya. Itu nggak mudah, saudara. Itu butuh anugerah Tuhan. Tapi saya percaya satu hal, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita menjadi milik Tuhan, tadi kan firman Tuhan katakan di ayat 45, maka Bapa akan mengajar kita. Betul? Ada amin saudaraku? Bapa akan mengajar kita. Ada amin saudara? Kalau kita percaya kepada Yesus, bahwa Bapa akan mengajar kita untuk mengenal Dia. Bagaimana caranya Bapa mengajar kita untuk mengenal Dia? Ya tentunya Dia taruh kerinduan di dalam hati kita, baca kitab suci. Baca Alkitab kita. Pasti. Yang selanjutnya, dia akan membawa kita juga memperhatikan pengajaran hamba-hambanya. Melalui gereja di mana kita ditempatkan. Ya. Supaya apa? Supaya terus-menerus Tuhan memperbarui kita, supaya kita tidak lagi hidup di dalam kebodohan kita. Kalau kita sudah tahu kebenaran nih ya, terus kita jatuh lagi dalam dosa, itu namanya apa? Bodoh. Bodoh. Supaya nggak jatuh dalam dosa lagi, kita harus belajar, cerdik, bijaksana dalam segala area kita. Jadi waktu kita jatuh lagi dalam dosa, jangan berpikir, oh aku ini nggak layak, aku ini orang berdosa. Enggak, kata Tuhan, kau bodoh. Belajar nak, aku ajarin ya. Temui hamba-hambanya yang punya pengenalan akan Tuhan, punya firman Tuhan, belajar. Kita ini kan murid, bagiannya belajar. Kalau nggak belajar, jadi bodoh. Kalau murid gak belajar, ya bodoh dia. Tapi ada gak orang diciptakan Tuhan bodoh? Gak ada. Karena musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita penguasa-penguasa di udara yang memancing daging kita untuk melakukan kebodohan. Makanya kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jangan cuman tulus, kalau kau cuman tulus, kau akan ditipu orang terus. Tapi kalau kau cerdik saja, tidak tulus, kau yang nipu orang. Makanya harus balance. Ada amin saudaraku? Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya saya tutup di sini. Di dalam bagian hari ini, kita harus percaya kebenaran firman Tuhan ini menyatakan bahwa Yesus memberikan tubuh dan darahnya bagi orang yang akan jadi miliknya. Dan percayalah, tubuh dan darahnya itu adalah roti hidup. Nanti minggu depan awal bulan kita praktek sama-sama. Ambil perjamuan kudus dan paradigma kita harus berubah. Bahwa yang kita ambil itu bukan ritual, itu roti hidup yang akan mendatangkan kuasa, yang akan mendatangkan mujizat. Apapun yang menjadi pergumulanmu, itu akan menjadi perjanjianmu yang disahkan Tuhan. Bahwa apapun pergumulanmu, apapun yang kau rindukan terjadi dalam hidupmu, keluargamu, usahamu, anak-anakmu, masa depanmu,
akan dikerjakan Tuhan. Ada amin? Bukan ritual biasa. Itu meal of covenant kita. Makanan perjanjian kita sama Tuhan. Ada amin. Makanya satu bulan ini saya full mau ngajarin itu aja. Supaya apa? Bulan besok ke depan kita mengambil perjamuan kudus dengan cara yang berbeda. Dengan iman dan keyakinan yang percaya bahwa di dalam meal of covenant kita ada kehidupan, ada kelepasan, ada pembebasan, ada kesembuhan, ada harapan-harapan yang akan digenapi Tuhan dalam hidup kita di tahun ini. Ada amin, saudaraku. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya akan tutup di sini, kita tundukkan kepala, kita akan menyembah Tuhan. Saya minta tim pujian maju ke depan. Kita akan menyembah Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Bapa kita itu setia? Bapa kita itu menyediakan yang kita perlukan. Bapa itu bahkan menyediakan jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita terima. Tapi ingat, ambillah secukupnya. Jangan jadi serakah. Jangan minta hal-hal yang tidak masuk akal. Mintalah apa yang kau butuhkan. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat. Yes Lord, yes Lord. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau sediakan yang ku perlu. Kau setia,
setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Yes Lord, kesetiaan-Mu Tuhan sampai beribu-ribu keturunan kami. Kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami seringkali Tuhan meninggalkan Kau, bahkan ketika kami menjauh daripada-Mu Tuhan, Engkau tidak pernah menjauh daripada kami Tuhan. Bahkan ketika kami bersembunyi karena dosa-dosa kami Tuhan, Engkau tetap setia mencari kami Tuhan. Engkau tetap setia Tuhan, menyediakan apa yang kami perlukan. Tuhan, ini kami Tuhan. Pagi hari ini sadarkan kami Tuhan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik. Kau Bapa kami yang setia. Kau sudah memberikan segala-galanya Tuhan. Bahkan anak-Mu yang tunggal Yesus Kau berikan bagi kami. Tidak ada yang lebih daripada Dia ya Tuhan. Segala berkat, segala harta, segala yang kami miliki sekarang tidak berarti apa-apa tanpa Kristus. Dialah roti hidup kami. Dialah jaminan kami yang akan membawa kami ke sorga. Ajar kami untuk tidak melalaikan, untuk setiap hari kami makan roti hidup itu, menerima firman-Mu Tuhan, dan menjadikannya Tuhan kekuatan bagi kami untuk terus melangkah. Walaupun di masa-masa sukar, walaupun badai menerpa kami Tuhan, walaupun daging kami berteriak Tuhan, biarlah kami terus melangkah. Karena kami memiliki roti hidup yang memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa hari ini. Dan biarlah kami sadar setiap kali kami mengambil Tuhan roti hidup itu sebagai makanan rohani kami. Kami tahu ada kekuatan Allah yang disediakan bagi kami untuk menjalani hari-hari yang tidak mudah ini menjadi hari-hari yang penuh dengan sukacita. Hari-hari yang penuh dengan ucapan syukur. Hari-hari di mana kami tahu bahwa Tuhan memelihara dan menopang kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti untuk berbicara. Lanjutkanlah Roh Kudus untuk terus berbicara dalam hati anak-anak-Mu. Domba-domba-Mu, kesayangan-Mu Tuhan. Setiap kita yang sudah menerima firman, dan saudara tahu firman itu untuk-Mu dan untuk kita semua. Dan sudah memberkati pikiran, roh, jiwa, tubuhmu. Mari sama-sama saya katakan, amin, amin. Saya persilakan. Shalom saudara semua yang ada di gedung gereja maupun saudara-saudariku yang ada di rumah yang beribadah secara streaming online. Saudara boleh lihat bahwa di depan saudara ini ada kotak persembahan dan kita akan membawa persembahan kita ke depan. Tapi sebelumnya saudara boleh membuka di firman Tuhan dari Maliaki 3 ayat 10 sampai 12. Saya akan bacakan buat kita semua. Maliaki 3 ayat 10 sampai 12, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Tuhan, saudara-saudariku, kalau kita baca dari Maliaki 3 ayat 10 sampai 12 ini, di situ konsep perjanjian lama itu, kalau kita lakukan sesuatu,
seperti ini, maka akan ada upahnya seperti ini. Kalau kita melanggar firman Tuhan seperti ini, maka ada konsekuensinya seperti ini. Nah, ketika kita sekarang yang hidup di perjanjian baru, karena sudah ada Yesus, konsep itu berubah ya. Ketika kita menabur di rumah Tuhan, ketika kita memberikan persembahan, persepuluhan, persembahan misi, persembahan kasih, dana pembangunan gereja, kita memberinya itu bukan dengan seperti konsep yang lama gitu. Tapi kita memberi kepada Tuhan, kita menabur di ladang Tuhan. Kenapa? Karena ucapan syukur di dalam hati kita. Kita bersyukur setiap berkat jasmani yang Tuhan berikan. Saudara yang bekerja yang mendapat gaji, saudara yang berbisnis yang mendapatkan keuntungan dari bisnis saudara. Saudara ingat bahwa sebagai ucapan syukur saudara menabur di rumah Tuhan. Jadi konsepnya berubah, bukan karena harus lakukan ini dan ada kutuknya atau ada konsekuensinya, tidak. Kita tahu bahwa setiap kutuk itu sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Amin. Jadi tidak ada lagi kutuk. Saudara memberi dengan sukacita, saudara menabur dengan hati yang gembira, dan saudara percayalah ketika saudara mempercayakan keuangan saudara kepada Tuhan, kepada pimpinan Tuhan, saudara akan mendapatkan keuntungan. Siapa yang tidak mau? Itu firman Tuhan dari Rasul Paulus berkata di Filipi 4 ayat 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Saudara, ketika saudara mempercayakan keuangan saudara kepada Tuhan, Tuhan akan membuat perisai mengelilingi harta saudara. Saudara tidak akan pernah mengalami kecurian, saudara tidak akan mengalami banyak kerugian gitu. Kenapa? Karena saudara mempercayakannya kepada Tuhan. Baik, mari kita berdoa sebelum kita memberi. Bapak, kami percaya Engkau akan memberkati jemaat ini ya Tuhan, dan juga setiap orang yang menabur di dalam rumah Tuhan. Kami percaya Engkau akan melipat gandakannya ya Bapak. Tuhan, biarlah motivasi kami memberi, karena kami mengucap syukur kepada Engkau. Karena kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Setiap berkat-berkat jasmani yang Tuhan anugerahkan, itu membuat kami ingin menabur di rumah Engkau ya Tuhan. Kami percaya menabur di rumah Engkau tidak akan pernah membawa kerugian, tetapi malah keuntungan. Kami mengucap syukur ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, sesuai dengan protokol kesehatan, saya persilakan barisan paling ujung di sebelah kanan saya dan barisan paling ujung di sebelah kiri saya boleh maju membawa persembahannya, dari yang duduk paling depan secara bergiliran ke belakang. Silakan. Silakan saudara yang ingin membawa baris yang paling ujung terlebih dahulu ya. Ya. Silakan. Yang lain nanti dulu sesuai giliran. Oke, silakan baris yang berikutnya. Rendahkan nama tinggi. Silakan barisan yang ketiga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan memberkati setiap saudara tabur dalam rumah Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati kebaikan Tuhan. Mari kita dengarkan pengumuman berikut ini. Selamat pagi Jemaat City Blessing Palembang, selamat hari Minggu. Pagi hari ini saya akan mengumumkan beberapa info untuk kita bersama. Manusia ilahi membangun hidupnya dengan perkara-perkara rohani. Beberapa kegiatan gereja di minggu ini. Bersama-sama mari kita dukung dalam doa dan dana
untuk perintisan jemaat di Jambi dan Muara Bungo serta Compassion Ministry seperti detail berikut ini. Dua minggu lagi, tanggal 8 Mei, jam 7 malam, untuk kamu yang muda-muda, ada acara ibadah untuk anak-anak youth. Bagi jemaat City Blessing yang merayakan ulang tahun dan mengingat hari pernikahan di minggu ini, selamat bersuka cita dan Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada sumur di sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau hati tetap percaya, Tuhan Yesus pasti memberkati. Selamat hari Minggu, selamat bersuka cita untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tun rupanya. Baik, Bapak Ibu, kita yang sudah diberkati Tuhan dan penuh sukacita, kita rindu pulang bawa berkat, kita rindu pulang jadi berkat. Dan mari kita bangkit berdiri, kita mau menerima berkat Tuhan, persiapkan hati, roh, jiwa, tubuh kita pada Tuhan. Dan kita akan pulang dengan penuh dengan sukacita. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat-berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah anugerah yang besar daripada Allah Bapa kita. Kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus. Penghiburan dan penyertaan Roh Kudus. Membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya Maranatha. Bahkan sampai selama-lamanya. Bersama-sama dengan iman kita akan tutup doa berkat ini. Dengan kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin dan amin. Selamat hari Minggu. Selamat bersekutu satu dengan yang lain. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.